Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang karnivora. Saya Ririn Aulia RA dan rekan saya Nirwana, Suci Ramadhani, Gibran Hadid Wiyadi, dan Erjirika Sakinah. Saya Ririn Aulia RA yang akan membacakan tentang pengertian dari karnivora. Apa itu karnivora? Kata karnivora berasal dari bahasa Latin yaitu caro yang berarti daging dan voler yang berarti makan. Sedangkan menurut istilah, karnivora adalah organisme pemakan daging. Karnivora juga disebut sebagai predator yang mendapatkan makanannya dengan berburu. Dalam rantai makanan, karnivora dan omnivora adalah konsumen sekunder, sedangkan konsumer primernya adalah herbivora. Banyak karnivora yang memakan herbivora, ada juga yang memakan omnivora, bahkan karnivora lainnya. Perkenalkan, nama saya Erjilika Sakinah, NIM saya 2130801052. Baiklah, selanjutnya, ciri hewan karnivora. Memiliki kuku atau cakar yang tajam, memiliki gigi taring untuk merobek daging mangsanya, memiliki kemampuan lari yang cepat untuk berburu. Jika burung memiliki paruh yang tajam, mempunyai racun yang dapat melemahkan dan membunuh mangsanya, perutnya tunggal atau monogastrik dan sederhana. Dan terakhir, sebagian besar berkembang biak secara pipipar, tapi ada juga yang berkembang biak secara opipipar, seperti buaya dan ular. Jenis-jenis hewan karnivora, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, karnivora obligat. Karnivora obligat atau karnivora sejati yaitu hewan yang hanya bergantung pada nutrisi yang berasal dari daging hewan untuk bertahan hidup. Karnivora obligat tidak memiliki sistem pencernaan yang memadai untuk mengolah materi tumbuhan. Yang kedua, hiperkarnivora. Karakteristik dari hewan karnivora ini adalah memiliki tengkorak dan otak wajah yang kuat, yang berfungsi untuk memegang mangsa, memotong daging, dan mematahkan tulang. Hewan jenis ini tidak dapat mencerna tumbuhan. Yang ketiga, mesokarnivora. Hewan karnivora jenis ini makanan untuk bertahan hidup 50%, bersumber pada daging, dan 50% dapat memakan buah, sayur, dan juga jamur. Hewan jenis ini biasanya tinggal di lingkungan yang dekat dengan manusia. Yang keempat, hiperkarnivora. Hewan karnivora jenis ini bisa makan dengan daging. Namun, kebanyakan hewan karnivora jenis ini memakan ikan, buah-buahan, akar, dan kacang-kacangan. Hewan jenis ini bisa digolongkan dalam jenis hewan omnivora. Saya Suci Ramadhani akan memberikan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam karnivora. Yang pertama ada harimau. Harimau adalah hewan yang masuk ke dalam kelompok Felidae seperti cheetah. Dalam berburu, hewan ini cenderung memangsa hewan herbivora yang berukuran besar seperti sapi, kerbau, rusa, dan sebagainya. Yang kedua ada elang. Elang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovovivipar. Elang tidak memiliki gerigi, tetapi memiliki paruh yang runcing untuk mencabik daging mangsanya. Makanan utamanya adalah ayam, tikus, tupai, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada singa. Singa hidup secara berkoloni dan perburuan dilakukan oleh singa betina. Sedangkan singa jantan cenderung lebih pasif dan hanya menunggu jatah buruan dari singa betina. Hewan selanjutnya itu ada buaya. Buaya merupakan hewan reptil bertubuh besar yang hidup di air tawar. Namun beberapa juga ada yang hidup di air payau. Makanan utamanya adalah hewan bertulang belakang seperti ayam, ikan, dan mamalia lain. Berikutnya ada ikan hiu. Ikan hiu memiliki kerangka tulang rawan yang lengkap. Ikan ini memangsa ikan-ikan kecil yang ada di sekitarnya. Tak jarang juga manusia menjadi santapan dari ikan ini. Yang terakhir ada macan tutul. Macan tutul memiliki tubuh yang sama besar dengan harimau. Yang membedakan keduanya ini adalah corak bintik yang dimiliki oleh macan tutul. Habitat asli hewan ini ada di hutan. Selanjutnya pada slide terakhir adalah kedudukan karnivora pada rantai makanan. Yang pertama, hewan karnivora juga disebut sebagai predator karena untuk mendapatkan makanan mereka berburu dan memakan hewan yang lain. Yang kedua, karnivora adalah jenis organisme yang menjadi bagian utama dalam rantai makanan. Sebab karnivora adalah organisme yang memakan organisme lain di alam liar. Yang ketiga,
Karnivora berperan sebagai konsumen tingkat kedua atau konsumen sekunder pada rantai makanan setelah herbivora. Baiklah, adapun contoh rantai makanan yang ada di sebelah kanan kita ini adalah contohnya rumput sebagai produsen, yang kedua belalang sebagai konsumen primer, yang ketiga katak sebagai konsumen sekunder, ular sebagai konsumen tersier, burung elang sebagai konsumen final, dan yang terakhir adalah fungi atau bakteri sebagai decomposer. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.